Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks diagram. Yang pertama adalah hakikat atau pengertian dari teks diagram. Jadi, teks diagram itu adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan isi yang terdapat di dalam sebuah diagram. Maksudnya adalah teman-teman pastikan pernah melihat apa itu diagram, bagaimana bentuknya. Bentuk dari sebuah diagram itu bermacam-macam, entah itu garis, lingkaran, maupun batang. Nah, jadi teman-teman pasti pernah memperhatikan ada tulisan atau teks yang ada pada diagram tersebut. Nah, teks atau tulisan yang ada di dalam diagram tersebut itulah yang dinamakan dengan teks diagram. Yang kedua adalah fungsi dari teks diagram. Fungsi dari teks diagram itu sendiri adalah mempermudah pembaca dalam membaca penyajian diagram. Nah, maksudnya di sini dengan adanya teks diagram, pembaca dapat dengan mudah mengartikan arti dari sebuah diagram tersebut karena ada keterangan atau teks yang membantu pembaca dalam membaca diagram. Yang ketiga yaitu ciri-ciri diagram. Ciri-ciri diagram ini adalah sebuah data yang diikuti oleh penjelasan atau keterangan mengenai isi data tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam sebuah diagram ditampilkan sebuah data. Nah, sebuah data tersebut dijelaskan atau dirincikan dengan sebuah teks, sehingga teks tersebutlah yang dinamakan dengan teks diagram. Yang terakhir adalah struktur dari sebuah diagram. Nah, struktur yang pertama adalah judul diagram. Nah, judul diagram ini dapat bervariasi sesuai data yang kita miliki. Misalnya, data tinggi badan, berat badan, maupun ukuran sepatu. Yang kedua adalah isi dari diagram. Nah, isi dari diagram ini merupakan isi dari judul data yang kita ambil. Misalnya, ukuran sepatu, si A ukuran sepatunya adalah 40, si B 37, dan si C 38. Nah, lalu ukuran-ukuran yang kita dapatkan ini kita tuangkan ke dalam sebuah diagram. Nah, dari diagram tadi itu ada beberapa bentuk, entah itu garis, batang, atau lingkaran. Nah, kita dapat memilih bentuk diagram apa yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan si data tersebut. Nah, yang ketiga adalah keterangan tambahan. Keterangan tambahan di sini merupakan kunci dari diagram tersebut. Keterangan inilah yang membantu kita dalam memahami isi atau apa hal yang disampaikan oleh diagram ini. Kita akan membahas langkah-langkah dalam menyusun teks diagram. Yang pertama, kita menuliskan judul dan topik yang akan dibahas. Dan yang kedua, kita mengembangkan topik yang ada mengenai penyebab masalah tersebut, kegiatan apa yang harus dilakukan, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah memeriksa kembali diagram tersebut, apakah semuanya sudah tertulis untuk menyelesaikan masalah yang akan nantinya dibahas. Nah, seperti apa sih contoh teks diagram itu? Berikut kita akan tampilkan contoh teks diagram. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cerita petualangan. Yang pertama, ada pengertian dari cerita petualangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, kata petualangan memiliki makna yaitu mengembara kemana-mana atau tidak menentu tempat tinggalnya dan selalu suka pergi kemana saja atau tidak suka menetap di dalam rumah. Teks cerita petualangan ini adalah sebuah pengalaman yang cukup menarik yang di dalamnya menceritakan tentang keberanian, perjalanan yang cukup ekstrim atau menantang, dan mengandung resiko yang cukup berbahaya bagi sang petualang. Lalu ada fungsi teks cerita petualangan, di mana cerita petualangan ini berusaha memberitahu kepada pihak-pihak lain agar dapat memberikan hiburan kepada para pembaca dengan cara membangkitkan atau menghidupkan kembali pengalaman mengembarai tempat-tempat tertentu pada masa lampau.
Teks cerita petualangan ini biasanya berkaitan atau berhubungan dengan alam. Oleh karena itu, dengan adanya teks cerita petualangan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat anak-anak dalam berinteraksi dengan alam melalui pengalaman perjalanan mereka sebagai sang petualang. Dalam teks cerita petualangan terdapat 5 ciri. Yang pertama, fokus on individual partisipan, di mana teks ini lebih memfokuskan tentang pelaku atau partisipan. Yang kedua, teks ini lebih banyak menggunakan kata kerja atau verba. Yang ketiga, cerita petualangan yang terjadi pada masa lampau. Yang keempat, kejadian dalam cerita petualangan seyogyanya dikonstruksikan sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Yang kelima, dapat ditemukan kata depan petunjuk lokasi kejadian. Struktur teks petualangan terdiri atas orientation, event, dan reorientation. Orientation berisikan tentang pengenalan siapa, apa, kapan, dan di mana. Sedangkan event berisikan tentang peristiwa apa yang dialami. Dan yang terakhir yaitu reorientation. Ini berisikan tentang komentar pribadi yang sifatnya opsional atau pilihan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis teks cerita petualangan. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema dari cerita yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, menentukan siapa dan berapa tokoh yang akan terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian, tentukan alurnya. Dan yang terakhir, tentukan sudut pandang siapa yang ingin digunakan dalam cerita tersebut. Berikut contoh teks petualangan.